Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Jadi kita Waalaikumsalam. melanjutin dari yang pertemuan minggu lalu. Kalau minggu lalu itu fokusnya tentang tugas. Kalau sekarang saya akan menceritakan ke kalian sama kita sharing dulu. Jadi kuliah ini tuh saya harap tidak hanya fokusnya ke kuliah, tapi sharing ke kalian nanti gimana sih kalian dalam menulis riset. Terus yang biasanya saya temuin itu adalah anak-anak ini ngelakuin riset nih judulnya A gitu, berat gitu. Tapi habis itu nggak tahu nih, saya harus nganalisa gimana gitu. Akhirnya analisa SEM 25 titik. Bongbong uang ke kalian karena saya sebagai dosen dan saya juga pernah menjadi mahasiswa itu merasa bahwa ternyata analisa itu nggak harus semua titik dianalisa gitu. Terus analisanya kadang gini, misalnya analisanya SEM gitu. Habisnya SEM terus langsung dianalisa semua FTIR, XRD, terus BET semuanya dianalisa gitu. Padahal semuanya apa tuh dari beberapa analisa itu tadi nggak semuanya penting untuk menceritakan apa sih yang kalian tulis, apa sih topiknya yang kalian ingin capai gitu. Sebenarnya saya tuh mau nulis apa, sebenarnya saya mau mencari apa gitu. Nah, itu yang sering kadang miss antara kalian dengan dosen pembimbing gitu dan akhirnya berakibat fatal kalau dibiayai, kalau misalnya dapat pendanaan gitu nggak masalah gitu, karena emang pendanaan biasanya sudah diatur gitu. Oh nanti saya karakterisasinya mau apa-apa-apa-apa, berapa titik dan gimana gitu. Nah, gimana kalau misalnya yang kalian lakukan risetnya itu dibiayai oleh diri kalian sendiri gitu. Maksudnya uang pribadinya kalian. Nah, akhirnya rugi. Terus habis itu kadang kalau misalnya ada yang analisanya atau risetnya yang dibayar oleh dosennya sendiri. Nah, itu kan kadang kasihan juga dosennya akhirnya menjadi beban apa ya, beban moral gitu. Dia sudah mengeluarkan uang banyak tapi ternyata hasil analisanya nggak sesuai sama cerita yang akan nanti dipublikasikan. Jadi goalsnya seperti itu. Nah, kuliah di elektrokimia ini saya harap nggak hanya pikirannya kalian tuh nanti mikirnya gini kayak oh kemarin saya nggak dapat mata kuliah material maju kayak yang saya sampaikan kemarin gitu, atau saya nggak dapat kelas polimer karena nggak dapat slot kayak gitu. Nah, ternyata saya ingin ngasih experience bahwa di elektrokimia tuh nggak yang serta-merta oh kita hanya belajarnya tentang reaksi yang menggunakan listrik habis itu reaksinya gimana gitu, enggak, tapi saya akan memberikan semua experience yang sebenarnya kita dapetin di satu mata kuliah ini tuh kita bisa dapetin dari mata kuliah yang lainnya gitu. Jadi ada OTK juga ada, teknik reaksi kimia juga ada, teknik reaksi kimia itu TRK ya. Nah, terus habis itu dari kimia analisanya juga ada, kimia organiknya juga ada, terus penulisan ilmiah atau metodologi penelitian juga masuk. Nah, itu yang pengen saya jelaskan. Jadi di minggu ini kita belajar tentang aplikasinya. Nah, aplikasinya ini saya bagi menjadi empat. Kenapa kok empat aja? Padahal kalau misalnya yang kemarin saya jelaskan itu sebenarnya banyak. Ya karena kalau kita jelaskan semuanya pasti akhirnya jadi kayak apa ya, runyam. Jadinya kalian tuh bakal bingung. Sebenarnya elektrokimia sampai sejauh mana sih, boundary-nya sampai mana gitu. Takutnya jadinya semua mata kuliah masuk ke elektrokimia yang di mana itu nggak bakal terjadi yang seperti itu gitu. Jadi ini saya definisikan atau saya persingkat atau saya sempitkan di aplikasi baterai, aplikasi sel bahan bakar, kemudian aplikasi ekstraksi logam sama pelapisan logam. Nah, jadi yang pertama itu adalah aplikasi untuk baterai yang kita ketahui pertama kali dan yang umumnya itu elektrokimia pasti bahasnya tentang baterai. Nah, bahas baterai itu biasanya bahasnya sampai mana sih? Nah, ini adalah salah satu mind map-nya. Jadi electrochemical reaction in batteries atau elektrokimia di bidang baterai itu seperti apa? Ada tiga di sini dibagi menjadi energy storage atau mekanisme untuk penyimpanan energi, kemudian reaksi elektrodanya seperti apa, kemudian tipe-tipe baterainya seperti apa. Nah, energy storage itu berarti baterai itu bersifat untuk menyimpan energi. Jadi ada baterai management system, sistemnya seperti apa, hydrogen storage, kemudian supercapacitor, sama yang electrochemical energy storage. Nah, kemudian yang electrode reaction itu membahas seperti apa sih mekanisme dari reaksinya yang terjadi di dalamnya ya. Yang terjadi di dalam itu ada dua, yaitu perpindahan elektron sama perpindahan massa. Jadi ini mengcover dari OTK-nya kita yang kita sudah pelajari. Kemudian yang kedua itu mempelajari tentang reaksi oksidasinya. Ini dari kimia analisanya. Kemudian tipe dari baterainya itu dari aplikasinya. Biasanya kita ketahui adalah fuel cell. Kemudian yang paling baru, yang paling apa ya termutakhir dan lagi apa ya trending itu adalah secondary batteries.
Jadi kalau yang kita tahu ada baterai itu biasanya cuma lithium aja, tapi dengan perkembangan teknologi kita ada yang namanya secondary batteries. Nah, saya lanjutkan. Nah, aplikasi pada baterai kita bahas dulu tentang apa sih yang terjadi di dalamnya atau mekanisme yang terjadi. Nah, mekanismenya yang terjadi itu sebenarnya di sini ada dua, yaitu redox reaction atau reaksi redox. Jadi, baterai itu seperti apa sih kerjanya? Jadi, baterai akan beroperasi melalui reaksi redox, reduksi dan oksidasi pada elektrodanya. Nah, anoda itu akan terjadi oksidasi dan kemudian pada katoda dia akan menerima elektron itu tadi. Nah, anoda tadi yang melepaskan elektronnya, kemudian nanti sama katoda diterima. Jadi A itu artinya melepas, yang C itu artinya menangkap kayak gitu. Itu adalah konsepnya. Nah, nanti dia itu akan dipisahkan dengan menggunakan elektrolit. Jadi elektrolit itu tadi akan menjadi pembatas antara si katoda dan anoda itu tadi. Nah, baterainya sendiri itu terdiri dari dua, yaitu tadi anoda sama katoda, positif atau negatif elektroda. Jadi ada tiga baterai itu konsisnya, maksudnya bagiannya, yaitu baterai katoda positif negatif, elektrolitnya sama elektroda electrode interfaces. Jadi interfaces itu maksudnya kayak lapisan yang dia akan tempat di mana dia akan bertukar elektronnya itu tadi. Nah, di dalamnya baru ada yang terjadi yang namanya electron transfer. Jadi sebentar, ini bisa, oke. Jadi, entar annotate-nya mana? Pen, oke. Nah, di dalam sebentar. Pen. Nah, di dalam elektron transfer, jadi perpindahan dari elektron dari anoda menuju ke katoda, seperti yang disampaikan di sini. Jadi, anoda melepas, katoda akan menerima. Nah, prosesnya itu disebut dengan proses redox. Dan di dalam elektrodanya, dia akan bertugas atau bertanggung jawab untuk menyimpan dan melepas energi dalam bentuk chemical energy. Jadi, sama aja kayak kita bahas, apa ya, kalau melepas sama menerima energi itu mungkin di termodinamika, teman-teman pernah lihat nggak? Atau pernah diceritakan sama Bu Lili gitu atau siapa gitu. Jadi kalau untuk menghasilkan energi atau yang namanya ini loh, kalian tahu power generator nggak? Atau genset atau generator itu. Nah, dia pasti ada yang bagian melepas sama yang menerima. Nah, itu sebenarnya sama aja, cuma kalau misalnya dalam baterai atau elektrokimia, dia yang dilepas adalah elektronnya yang akan menghasilkan energi ini tadi. Dan dia terjadi pada elektroda dan electrode interface yang yang melibatkan dari transfer elektron itu tadi dan mass transport. Nah, elektrolit sendiri itu dia fungsinya seperti apa sih? Fungsinya dia itu akan mendorong atau sebagai jembatannya atau sebagai busnya yang dia akan mendorong untuk terjadinya transportasi ion antara elektroda. Jadi ada dua elektron, misalnya ini yang anoda, ini yang katoda. Nah, dia di dalamnya ada elektrolitnya. Nah, ini contohnya. Nah, elektrolitnya ini akan menjadi sebagai jembatan untuk terjadinya pertukaran antara elektron ini tadi. Kemudian ion transport itu ionnya akan berpindah melalui elektrolit satu dengan elektroda yang akan memberi fasilitas atau menjembatani terjadinya si redox itu tadi. Nah, ini adalah salah satu reaksinya. Jadi, misalnya ini dalam baterai, ini baterai yang secara general, reaksi katodanya seperti ini. Jadi ada M, M ini artinya apa sih namanya? Aduh, lupa aku. Nilainya ini bukan konsentrasi, saya lupa istilahnya. Terus habis itu, oh, terus habis itu di sini adalah senyawa-senyawanya. Jadi B, E, kalau E itu adalah ionnya, E ini elektronnya, D ini adalah hasilnya. Jadi di sini B ditambah dengan E ditambahkan dengan E kemudian menjadi D, ini adalah energi yang disimpan dalam katoda. Katodanya di bagian sini. Jadi nanti ini makanya arahnya panahnya ke arah kanan karena yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi anoda itu akan melepaskan kemudian dan katoda itu akan menerima itu tadi. Nah, energinya dari mana ya dari arah sini gitu. Nah, ini nanti bisa dikonversi menjadi energi. Jadi reaksi di anodanya di bagian sini A melepas. Jadi arahnya kan akhirnya ke kanan. Akan melepas C, kemudian melepas dari ion kemudian dia melepas elektronnya. Dan reaksi overallnya akan menjadi seperti ini. Reaksi overall itu adalah reaksi redoxnya. Ini tinggal ditambahkan atau diakumulasi akhirnya menjadi seperti ini. Nah, panah merah itu ion bergerak melalui elektrolit. Nah, di sini tuh semuanya ada elektrolitnya. Elektrolitnya tuh nanti bisa jadi polimer. Nah,
ini tadi kenapa saya sampaikan bahwa elektrokimia itu mencakup semua mata kuliah pilihannya karena polimer pun kita pakai di dalam aplikasi dari baterai itu tadi. Kemudian A menjadi C plus E, ya ini tadi akan adalah energi yang dilepaskan oleh anoda. Nah, C itu adalah berapa banyak sih energinya yang kita lepaskan, kemudian yang nanti akan disimpan di katodanya. Kemudian semakin banyak C-nya, misalnya ini makin banyak C-nya, C-nya di sini, terus habis itu nanti geser ke sini, maka semakin banyak energi atau baterainya semakin besar. Jadi kalau misalnya teman-teman punya HP, nah, kapasitasnya HP misalnya kayak iPhone tuh misal nih, saya nggak tahu exact numbernya berapa, misalnya 1300 jika dibandingkan dengan Samsung yang 2500, otomatis kan lebih tahan lama dari si Samsung. Nah, itu contohnya adalah seperti itu. Jadi C-nya itu lebih banyak di HP Samsung karena dia bisa menyimpan energi yang lebih banyak dari kapasitasnya itu tadi. Nah, E plus, kalau misalnya teman-teman bingung atau ionnya, itu akan kita simpulkan atau bisa kita bayangkan sebagai pekerjanya atau hasil dari kerjanya atau energi yang dihasilkan yang dilewatkan dari si elektrolit itu tadi. Semakin banyak E yang bergerak, maka semakin banyak powernya yang bergerak. Seperti itu. Nah, aplikasi dari baterai biasanya ini dibagi jadi tiga. Yang kita tahu pasti lithium ion baterai. Kenapa kok lithium? Kenapa kok nggak nikel? Kenapa kok nggak yang lain-lain? Karena emang lithium itu secara kapasitas energinya dia jauh lebih besar. Tapi kenapa kok cuma yang saya sesalkan adalah seperti Indonesia tuh risetnya akhirnya ikut-ikut lithium, sedangkan kita nggak punya yang namanya sumber lithium gitu. Jadi ya mungkin punya, tapi hanya sekitar berapa persen gitu, hanya 1% atau berapa. Nah, sedangkan kita punya nikel sama punya timah atau TI gitu. Nah, tapi kenapa kok fokusnya ke arah lithium saya juga kurang paham. Karena sebenarnya lithium itu apa ya yang punya itu banyaknya Cina gitu. Kenapa kalau teman-teman sadarin negara Jepang itu tidak fokusnya ke mobil EV tapi mobil hybrid jatuhnya beda kan. EV sama hybrid kan beda. Kalau EV itu electric vehicle yang full dia menggunakan baterai atau yang menggunakan listrik gitu. Nah, sedangkan kalau hybrid itu masih 50-50 atau sebagiannya baterai, sebagiannya listrik, sebagian lagi masih eh bahan bakarnya masih dari petroleum. Karena Jepang tuh tahu saya punya apa gitu loh. Kalau misalnya mereka nggak punya sumber litium ya kenapa kita harus fokusnya ke litium kayak gitu. Nah itu yang saya suka dari Jepang itu adalah orientasinya seperti ini. Nah, sedangkan Cina mereka tahu juga kalau misalnya mereka punya yang namanya sumber litium. Jadi teman-teman bisa nyari kok. Sumber litiumnya di Cina itu paling besar sedunia jika dibandingkan dari beberapa negara lain. Amerika aja nggak punya gitu. Makanya kayak BYD atau siapa ya mobil-mobil Wuling kayak gitu tuh punyanya Cina ya karena mereka memang punya sourcesnya. Nah ini adalah tipe-tipenya yaitu lithium baterai ion. Jadi baterainya itu akan menginvolve jadi biasa menggunakan elektrolit yang berdasarkan dari elektrolitnya lithium gitu. Lithium incitation reaction both electrodes forming solid electrolyte interface atau SAA yang prevent parasitic reaction and counter reaction kinetics. Jadi dia biasanya pakai LiPF6. Ini adalah salah satu elektrolit yang digunakan di baterai-baterai jenis yang seperti ini. Kemudian lithium sulfur, jadi baterainya ini menggunakan redox yang lebih kompleks lagi dan solid interface yang dia akan memberikan theoretical specific capacity dan energy density. Jadi semakin besar energy density-nya semakin bagus kapasitas dari baterainya. Tapi dia kan balik lagi sulfur itu tidak baik untuk lingkungan ya. Sebenarnya lithium juga nggak baik. Tapi lebih buruk sulfur itu tadi. Jadi kenapa dia nggak seberapa digunakan ya karena sudah mulai ditinggalkan seperti itu. Kemudian sodium ion baterai. Jadi lithium kan juga garam kan. Nah, sodium juga garam. Jadi sodium ion batteries involve charge transfer dan SI information dengan fenomena yang terjadi pada different state of charge-nya. Itu adalah jenis-jenisnya. Kemudian aplikasi dari baterai, biasanya dia misalnya gini, kenapa kok di sini ada tulisannya contribution to electrical energy generation. Jadi reaksinya terjadi di pada baterai, dia itu akan memberikan apa ya?
listrik atau memberikan energi dengan konversi chemical menjadi electrical energy. Ya, ini tadi dari reaksi yang ini tadi, dari reaksi kimia dia akan memberikan pertukaran energi dari si baterai elektrolit ini tadi, dari anoda ke katoda. Kemudian prosesnya ini juga akan terjadi transfer elektron seperti yang tadi dijelaskan di awal. Nah, tipikal dari electrical reaction di baterai itu ada dua di sini. Beda jenisnya otomatis juga reaksinya juga berbeda. Jadi different battery involve various chemical electrochemical reaction termasuk lithium insertion reaction di dalam baterai ion lithium dan pembentukan serta penghancuran dari covalent bonds dari conventional batteries. Jadi mungkin ini lebih ke reaksi kimia analisa ya. Jadi nanti ada dia terbentuk terus habis itu dia terlepas sama aja kayak yang kemarin. Oh kayaknya saya belum jelasin sih. Jadi kalau garam itu dia punya energi yang dia tuh bisa terdisosiasi seperti itu. Nah, itu dia bisa terjadi juga di dalam electrochemical. Jadi electrochemical reaction juga sangat kompleks dan biasanya bergantung pada baterai materialsnya, sistemnya yang digunakan seperti apa dan ditentukan berdasarkan reaksi dan karakteristik dari proses elektrochemicalnya seperti apa. Nah, ini maksudnya ya seperti apa ya? Tadi contohnya kayak kita menggunakan yang namanya elektrolit LiPF6. Jika kita bandingkan sama polimer-polimer yang lain, biasanya tuh otomatis energi density-nya juga akan berbeda, pertukaran elektronnya juga akan berbeda, kemudian nanti ada baterai cycle-nya seperti itu. Kemudian kayak material anoda-kanoda itu biasanya anoda katoda itu biasanya juga akan berbeda tiap material. Jadi kalau misalnya materialnya yang teman-teman tahu CPTAU itu juga berpengaruh terhadap si baterainya seperti apa. Nah, aplikasi pada baterai itu kita juga ada challenge-nya sama yang menyebabkan apa ya, menjabatan tantangan dan hambatannya seperti apa. Yang pertama adalah irreversible reaction. Jadi reaksinya dia tuh irreversible, jadi nggak bolak-balik, nggak apa ya, hasilnya nggak kembali, jadi kayak satu arah doang. Dan dia tuh terjadi pada various scales. Maksudnya pada skala tertentu, jadi pada kondisi tertentu yang kita kadang tidak bisa kita prediksi, sehingga menyebabkan capacity loss-nya. Jadi sama aja kayak HP yang canggih sekarang itu. Semakin kita banyak charger atau misalnya kita charging yang tidak sesuai dengan apa ya kebiasaannya HP-nya. Jadi misalnya kenapa iPhone tidak menyarankan kita ngecas di atasnya 80%, ya efeknya ya ke sini. Hubungnya karena electrochemical behavior leading to capacity loss kayak gitu. Jadi semakin kita apa ya kita ngecas di bawah angka 20 baru kita mulai. Jadi misalnya HP udah 6% nih baru kita cas. Terus kadang besoknya di udah 25 baru kita cas gitu. Akhirnya beda-beda gitu. Jadi nggak nunggu, nggak 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 selalu pas gitu. Jadi misalnya pada hari pertama kalian ngecasnya waktu dia tinggal 6%, hari kedua kalian ngecasnya waktu 20% hari ketiga pas dia 25%, terus hari keempat dia ke 4%. Nah, ini bisa mengefek apa ya? Bisa menyebabkan perubahan dari electrochemical behavior. Jadi kayak baterainya itu akhirnya kaget. Nah, makanya itu tadi kalau punya HP atau laptop yang canggih, biasanya disarankannya kondisinya dia di 25, waktu kondisinya dia kosong apa ya, udah 25% mulai ngecas dan maksimalnya waktu 80% itu dihentikan chargingnya seperti itu. Kemudian SAE layernya dari anoda itu akan menghambat terjadinya dekomposisi elektrolit, tapi dia juga akan bisa menghancurkan, bisa hancur pada kondisi tertentu, sehingga bisa menyebabkan reaksi samping dan penurunan dari degradasi kemampuan dari baterai itu. Terus habis itu transisi dari metal ions. Jadi kalau teman-teman tahu metal, misalnya metal apa? Cuprum. Cuprum itu juga bisa karena dia tidak stabil gitu. Jadi dia bisa menyebabkan degradasi dari katoda material bisa menghasilkan transisi dari ionnya sehingga dia bisa bergeser ke anoda. Jadi dia tuh bisa kalah gitu. Beda sama yang metal-metal yang dia ada nilainya. Teman-teman kemarin kalau diajarin sama Pak Rahmat ada kan? Nah, itu sebenarnya hubungannya sama ini tadi. Jadi kalau misalnya kita kemarin mungkin belajar sama Pak Rahmat hanya perhitungannya, tapi sebenarnya ada efeknya ke bagian aplikasi. Jadi nanti kalau misalnya kalian menghadapkan antara ini, misalnya kalian punya dua metal, salah satunya katoda, satunya anoda. Jadi
katoda sama anoda itu harus dicari tahu mana yang nanti akan jadi kalah gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya dua metal, misalnya metalnya satunya itu adalah cuprum atau tembaga, yang satunya adalah stainless steel. Biasanya akan kalah si cuprumnya. Jadi, nah cuprumnya itu nanti akan terdegradasi, dia akan misalnya Cu kan jadi Cu2+. Nah, nanti Cu-nya itu nanti mulai bisa kita lihat dari si elektrolitnya. Jadi larutannya yang terjadi reaksinya itu tadi nanti akan berubah warna. Kalau cuprum itu terdegradasinya nanti dia akan berubah warna jadi hijau atau kebiru-biruan kalau dia udah kalah. Nah, yang si metal ini tadi, nah itu bisa juga disebut dengan elektrodeposisi. Yang metal yang lebih apa ya lebih kuat self voltanya dia tuh akan menjadi tempat di mana si cuprumnya ini tadi atau tembaganya dia tadi yang terdegradasi. Jadi nanti yang lepas dari cuprumnya ini tadi yang terurai itu akan nempel di bagian dinding yang menang. Jadi yang self voltanya lebih tinggi kayak gitu. Itu adalah salah satu bentuk dari eh, penerapan dari elektrokimia yang dari efek dari aplikasi. Bentar, mana ini? Dari transisi metal ions-nya seperti itu. Nah, kemudian caranya kita meningkatkan dari baterainya seperti apa sih? Jadi ada tiga. Yang pertama adalah pemilihan materialsnya. Contohnya itu tadi yang saya ceritakan, elektrolitnya kita mau milih elektrolit jenis apa sih? Kayak litium, garam-garamnya yang seperti apa, solvennya, terus itu kita tambahkan aditif. Aditif itu maksudnya kayak semacam bahan tambahan yang dia akan meningkatkan terjadinya reaksinya, mirip seperti katalis, tapi dia dan apa ya kayak gimana ya nyebutnya. Jadi aditif itu tidak hanya terkait dengan katalis aja sih sebenarnya, tapi dia akan meningkatkan dari pembentukan properti dari interfaces. Jadi kalau misalnya ngomongin transfer transfer massa atau transfer massa itu jadi gini. Jadi misalnya ini lapisan nih atau lapisan apa ya plain nyebutnya. Kalau udah ngomongin tentang transformasi itu di sini nyebutnya plain atau semacam apa ya flat surface. Nah, flat surface-nya ini tadi biasanya mereka tuh punya pori-pori dan dia tuh punya semacam kayak apa ya pembatas atau resistance. Nah, tapi kalau dia dikasih ada resistennya. Jadi kalau misalnya dia harusnya ketempelan sama elektron atau ketempelan sama ion-ion yang lain yang misalnya Na+, karena dia ada resistennya otomatis ini nggak bisa nempel di sini akhirnya ketolak. Nah, tapi dengan penggunaan aditif dia akan bisa mengikat dari si Na-nya. Na-nya nanti bisa nempel ke sini dengan bantuan dari si aditif itu tadi. Itu adalah salah satu fungsi dari material selection-nya yang dia akan ngefek dari baterai performance-nya itu tadi. Contohnya adalah dia bisa menangkap Na atau pertukaran dari ionnya itu tadi. Kemudian advance karakterisasi. Jadi ini nanti kita akan pelajari di minggu depan. Nah, di advance karakterisasi itu akan menambah seberapa sih kemampuan dari si baterainya. Nah, kalau misalnya hanya membahas dari karakteristik seperti BET-nya atau ukur pori-porinya atau SEM-nya atau FTIR-nya, kita nggak akan bisa lihat berapa sih sebenarnya kemampuan dari baterainya. Nah, kita bisa menggunakan dari AC atau Atomic Force Microscopy, kemudian AIS yang biasa kita, teman-teman pasti belum banyak yang kenal AIS, jadi Electrochemical Impedance Spectrophotometry. Jadi dia akan ngasih tahu ke kita seberapa sih impact-nya dari ionnya, terus habis itu performasinya seperti apa. Kemudian nanti juga ada CV, yaitu cyclic voltammetry. Kemudian juga ada baterai analyzer. Baterai analyzer itu untuk mengukur siklusnya seperti apa. Kemudian yang modeling prediction-nya, yaitu jadi kita bisa modeling. Modeling itu maksudnya kita simulasikan dan kita prediksikan efeknya dari tiap reaksinya seperti apa. Kemudian mekanismenya seperti apa. Jadi dia akan memberikan insight atau tambahan informasi desainnya baterainya itu yang baik seperti apa. Kemudian yang bisa meningkatkan dari efisiensi yang pertama adalah berdasarkan elektrodanya, kinetika elektronitnya. Jadi kenapa tadi saya juga bahas TRK-nya? Ya karena kita membahas reaksi elektrodanya, kinetikanya, reaksinya seperti apa, ion transportnya, dan difusi. Difusi ini bahasannya dari OTK. Atau oh enggak, ini transfer fenomena ding. Fenomena.
Terus habis itu desain dan construction electrode surface. Nah, ini nanti yang akan dibahas juga di bagian penerapan dari coating dan interfaces are essential to improving the efficiency electrochemical reaction baterai. Nah, ini contohnya adalah salah satu dari desain surface-nya ini tadi. Atau kita bisa mengubah atau bisa memainkan kira-kira itu kita mendesain ukurannya berapa. Ya, dengan cara itu tadi untuk tahu. Nah, nanti kalau misalnya dia nggak kalau nggak disesuaikan dari ukurannya, otomatis dia ini otomatis otomatis dia akan menyebabkan tidak terjadinya reaksinya secara efisien karena harusnya Na-nya bisa masuk ke dalam atau bisa terjadi yang namanya pertukaran ion, tapi dia malah stranded atau malah dia dihambat dari si ukuran diameter pori ini tadi kayak gitu. Additionally, tambahannya, pemilihan dari optimisasi dari solvennya atau elektrolitnya dan eksperimen dari lingkungan eksperimennya memainkan peran penting dari performa dari electrochemical reaction. Nah, maksudnya yang seperti apa sih kok dia bisa memainkan peran penting dari environmentnya? Kalau tadi kan kita sudah bahas dari solvennya seperti apa. Solvennya itu bisanya kita bisa memilih pH-nya nanti mau pH-nya asam atau basa. Nah, itu nanti kita lihat juga kira-kira dari pH asam dan basa itu kan urusannya nanti sama ion kan. pH itu urusannya sama H plus versus sama OH min. Makanya dia bermain penting dari as well as eksperimen environmental. Jadi kalau misalnya ada tuh dia yang metalnya nggak bisa dalam kondisi yang basanya tingkatnya pH-nya berapa. Nah, itu kita bisa ukur. Jadi elektrochemical tuh nggak hanya ngelihat oh materialnya saya itu berbasis karbon dengan ukuran pori seperti ini. Enggak, tapi kita juga ngelihat nanti kira-kira bisa nggak ya dia terdisosiasi, kira-kira bisa nggak ya ionnya nanti dilepaskan, kira-kira pH-nya terlalu asam nggak sih sehingga menyebabkan terdegradasi. Nah, itu adalah salah satu eh, proses yang apa ya, mempengaruhi dari efisiensi baterai itu tadi. Kemudian nah, ini adalah salah satu emerging technology, teknologi yang paling terbaru terkait dengan baterai itu seperti apa. Nah, ini adalah post lithium ion battery, jadi secondary baterai. Jadi baterai generasi kedua yang sedang dikembangkan untuk menghasilkan green energy storage. Kalau kemarin itu hanya fokusnya dia bisa menyimpan energi aja, tapi ini bisa sampai green energy storage yang fokusnya dia ke transfer elektron, mass transfer, dan interfacial reaction. Jadi reaksi antarmukanya seperti apa. Nah, yang paling terbaru adalah Electrospun nanofiber match. Jadi materialnya itu high surface area dan biasa kita atur propertiesnya seperti apa. Yang tadi disebutkan kan untuk meningkatkan kan kita bisa mengubah-ubah tuh karakteristiknya seperti apa, ukuran porinya mau seberapa besarnya. Nah, itu kita bisa apa ya? Kita bisa adjust atau kita bisa decide, oh saya mau ukuran berapa sih? Nah, salah satunya caranya itu adalah menggunakan electrospinning. Nah, electrospinning itu adalah nanti ini teman-teman kalau bisa zoom mana nih? Sini zoom dulu. Nah, ini adalah salah satu alat electrospinning. Jadi nanti larutannya atau yang akan menjadi katodanya itu akan dimasukkan ke dalam bentuk dalam kondisi sol gel. Terus habis itu kita masukkan ke shearing. Shearing itu artinya suntik, jarum suntik itu tadi. Nah, nanti jarum suntiknya itu tadi nanti akan ditembakkan ke dalam rotating disk ini tadi. Rotating disk itu adalah apa ya? Di situ apa ya? Kalian tahu yang bentuknya bulat. Di situ apa ya bahasa Indonesianya? Kayak semacam apa ya di situ? Aduh, I don't know how to explain this. Kayak semacam tabung, tabung panjang yang dia tuh muter kayak botol panjang gitu. Dia akan muter. Nah, nanti ditembakkan dia ke sini, ini yang muter terus. Terus habis itu nanti kalau dia akan nempel di si rotating disknya. Nah, rotating disknya itu nanti akan dikasih yang namanya high voltage source. Jadi ada apa ya sumber listrik yang tinggi. Nah, ini tadi dia akan apa ya membentuk fiber-fiber itu tadi. Nah, fiber-fibernya tadi bisa kita adjust ukurannya mau seberapa. Terus void itu artinya ruang kosongnya yang seperti apa. Dia mau membentuk yang jenisnya wire. Wire itu bentuknya seperti kayak kawat. Itu kita bisa adjust atau kita bisa atur ya dari caranya seperti ini. Dari electrospun nanofiber match.
Nah, ini adalah salah satu riset dari Banita Taba 2021, application dari electrospan fiber dan fabrikasinya seperti apa, high performance solid state for baterai. Nah, ini tadi. Porous material created by forcing polymer solution through needle under high voltage. Jadi kita bisa membuat yang namanya material berpori, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi hubungannya sama pori-pori kita bisa mainkan ke materialnya tuh mau bentuknya seperti apa. Dengan mendorong dari polimer. Nah, ini kita belajar juga yang namanya teknik polimer, teknologi polimer dengan menggunakan needles, needles itu atau shearing itu tadi atau jarumnya tadi pada kondisi tegangan tinggi sehingga menyebabkan pembentukan dari nanofiber. Jadi fibernya nanti akan ukurannya kecil atau kita mau diameternya 0,01 cm juga bisa. Yang nanti akan didepositkan atau ditempelkan pada kolektornya. Nah, kolektornya bisa disebut bisa kita pakai dari rotating disk seperti itu. Nah, ini adalah salah satu penerapannya. Jadi skematiknya, illustrationnya. Nanti si apa tuh namanya si elektrospan elektrospannya itu bisa menjadi katoda atau anoda ini tadi. Jadi dia bisa dibentuk dari aluminium current kolektornya atau dari si copper current kolektornya. Tapi ini yang kalah pasti si aluminium sama si copper gede mana ya? Ayo. Koper sih biasanya yang kalah, tapi dia akan menerima. Jadi katodanya akan menerima kan. Seperti itu. Jadi nanti yang geser ke sini. Li ionnya ini adalah elektrolitnya, dia nanti akan bergeser ke sini. Nah, ini discharge-nya seperti itu. Ini adalah salah satu contoh penerapan dari elektrokimia. Jadi teman-teman kalau ada yang belum punya topik, kalian bisa ngerjain dari bikin materialnya ini aja. Terus nanti kelompok selanjutnya akan nerusin. Saya mau bikin, saya susun nih bagian tiganya. Saya bikin katodanya, terus temennya satu kelompok yang kedua bikin anodanya, kelompok yang ketiga adalah gabunginnya, kelompok keempat adalah fokus pada elektrolitnya, kelompok kelima adalah fokus ke efisiensinya seperti apa, kelompok keenam bisa fokus nanti materialnya dia berapa sih efeknya nanti kalau recovery-nya atau cycle-nya seperti apa. Sebenarnya elektrokimia tuh banyak, cuma kalian tuh takut dan orientasinya pasti, oh ini pasti efeknya ke baterai aja. Dan kalau di tempat kita tuh memang kayaknya belum terlalu fokus ke elektrokimia sih. Sebenarnya saya sedihnya di situ. Padahal reaksi elektrokimia tuh simple dan banyak gitu. Dan nggak yang sesusah itu gitu. Nah, aplikasi pada baterai itu yang bisa kita ketahui adalah cycle life. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai HP-HP yang di, misalnya yang saya tahu iPhone ya, iPhone, misalnya iPhone generasi 14 ke atas, dia ada yang namanya cycle, atau laptopnya MacBook, dia ada yang namanya cycle life-nya berapa. Jadi cycle life itu adalah number of charge atau discharge cycle before performance decrease. Jadi ada angkanya semakin gede. Jadi misalnya kalian mau beli laptop bekas, jadi dilihat cycle life-nya berapa. Semakin besar angkanya, maka dia semakin menunjukkan bahwa baterainya tidak sebaik itu gitu. Jadi diusahakan nilai dari cycle-nya kecil aja kalau misalnya mau beli barang bekas dari elektronik. Terus kemudian state of health atau baterai health yang biasa kita ketahui di HP. Nah, dia biasanya fungsinya untuk mengukur biasa current capacity atau current itu apa ya? Kapasitas arusnya jika dibandingkan dengan kapasitas dari kondisi dia waktu baru kita beli seperti apa. Nah, key faktornya itu ada baterai type, charge and discharge rates-nya, kemudian temperatur. Nah, ini yang menunjukkan salah satu alasan kenapa kayak HP kita tuh nggak boleh dicas di atasnya kasur atau yang di atasnya material-material yang dia menyerap panas. Ya, karena dia akan ngefek ke si state of health-nya ini tadi. Nah, degradasi mekanismenya dia akan terjadinya seperti apa ya? Karena dari loss dari aktif materialnya, kemudian lithium inventory loss, calendar, and cycle aging. Jadi cycle agingnya itu artinya cycle life-nya dia mengalami penuaan. Itu tadi yang saya sebutkan. Kenapa kita kalau misalnya mau beli HP, beli yang cycle-nya lebih kecil aja. Nah, indikatornya dari apa? Dari Coulombic efficiency, kemudian incremental capacity analysis, kemudian state of health-nya atau state of cycle V-curve-nya, state of charge-nya maksud saya. Nah, key-nya sendiri itu atau kapasitinya adalah approximate. Jadi perhitungan secara pendekatannya, berapa sih charge-nya yang bisa disimpan dalam selnya itu tadi saat dia fully charge. Jadi kalau misalnya teman-teman punya baterai HP, berapa sih kira-kira charger yang dibutuhin seberapa? Jadi kan kita tahunya HP kita biasanya di charge sama 20 watt ya, charger 20 watt. Nah, kira-kira
Berapa sih maksimalnya kalau dicas dengan 20 watt atau dalam biasanya berapa ampere ini? 2,1 ampere ya. 2,1 ampere itu kira-kira butuhnya berapa sih? Nah, kapasitinya itu merupakan berapa jumlah electric charge dari baterai yang bisa disimpan. Biasanya ditulis dari ampere hour itu tadi. Jadi, kalau teman-teman beli yang namanya head kayak gini atau head charge itu biasanya ada disarankannya misalnya HP merek X itu disarankannya ampernya 2,1 ya. Udah pakai 2,1 jangan di bawahnya karena nanti ngefeknya itu tadi dari state of health-nya tadi sama cycle life-nya. Karena dia bisa merusak dari charge and discharge rates-nya itu tadi. Nah, state of charge-nya atau SOC didefinisikan sebagai presentasi apa percentage dari kapasitas atau key available yang ada tiap waktunya dengan kita bandingkan dari maximum available capacity. Jadi key max-nya itu key max waktu kondisi awal itu tadi. Jadi kita bisa menghitung SOC-nya ya dari pembandingan nilai yang kita hitung pada kondisi siklusnya berapa siklus atau misalnya nih 75 siklus kita bandingkan sama 300 siklus sama 0 siklus kan otomatis berbeda seperti itu. Nah, ini adalah fungsi dari aplikasi baterai. Nah, ini kita udah masuk ke aplikasi pada bahan bakar atau hidrogen. Jadi, elektrochemistry atau elektrokimia itu bermain peran penting pada yang saat ini kita lagi bahas. Sebenarnya bahan bakar hidrogen itu kan adalah proyek 2020 sampai 2030 kan. Tapi 2030 ke atas itu fokusnya udah ke mitigasi bencana. Nah, di bahan bakar hidrogen itu ternyata banyak sebenarnya metode untuk menghasilkan hidrogen yang ramah lingkungan. Jadi hidrogen itu sebenarnya dikelompokkan gas hidrogen atau hidrogen power plant itu sebenarnya dibagi jadi beberapa bagian. Ada yang hidrogen hijau, hidrogen abu-abu, hidrogen coklat, apapun itu bisa kalian cari itu bedanya apa. Contohnya kalau misalnya kalian bingung, kalian sering kan saya bahas di perancangan pabrik terkait dengan proses produksi hidrodealkilasi dari produksi benzena dengan menggunakan hidrogen dan toluen kan. Nah, hidrogen sisa dari recovery proses itu tadi sebenarnya hidrogennya adalah jenis hidrogen hitam karena dia full menggunakan bahan baku dari eh, fosil fuel. Jadi dari apa itu namanya bahan bakar fosil kayak gitu. Nah, sedangkan yang kita kalau menggunakan electrochemical, dia akan menjadikan hidrogennya jenisnya hidrogen hijau. Jadi full dia tuh tidak menyebabkan apa ya, kerusakan pada lingkungan. Sebenarnya yang bisa menyebabkan kerusakan pada lingkungan adalah elektrolitnya. Tapi di sini kita mencari gimana sih caranya biar ramah lingkungan dari awal sampai akhir. Nah, untuk menjadi hidrogen hijau itu tadi. Nah, prosesnya kalau teman-teman pernah dengar itu namanya splitting water atau water splitting. Jadi kita bisa memecah H2O. H2O itu H2O. Jadi OH min plus sama H plus. Nah, ini tadi nanti yang bisa kita ambil hidrogen dan oksigen using electrical energy. Ini kan yang biasanya terdisosiasi, tapi prosesnya nggak yang seperti ini. Tapi nanti bisa menjadi H plus, sama sih. Reaksinya ada di slide selanjutnya. Prosesnya yang terjadi itu menggunakan proses apa aja yang di sini ada alkalin elektrolisis. Nah, biar dia bisa terdisosiasi kayak gini, biasanya dia menggunakan kondisi-kondisi basah, makanya kondisi alkalin. Utilize alkaline solution, biasanya potassium hydroxide atau KOH. Pokoknya yang OH-OH itu yang kita pakai. Kenapa nggak pakai Na? Nah, kalau pakai Na itu biasanya Na ini bisa merusak. Kalau teman-teman tahu kenapa di pabrik-pabrik yang kilang minyak gitu yang di laut, yang lepas laut itu, biasanya dia kalahnya sama Na. Nah, kalau K ini jauh lebih apa ya? Potasium itu tidak semerusak si Na berdasarkan sel volta itu tadi, teman-teman bisa lihat, sehingga dia bisa memfasilitas dari proses elektrolisisnya. Nah, dia biasa dikenal sebagai robustness-nya dan cost effectiveness. Jadi dia bisa apa ya menurunkan harga produksinya karena harganya KOH kan murah tuh, kalium itu kan murah. Kemudian tapi dia itu juga membutuhkan peningkatan untuk berubah beberapa perubahan. Contohnya adalah ya tadi pori-pori dari elektrolitnya seperti apa, elektrodanya seperti apa. Elektrolit itu sebenarnya nggak cuma cair, tapi bisa elektrolit yang jenisnya kayak gel, seperti itu juga bisa jadi elektrolit, sehingga dia bisa menurunkan dari energy losses atau kehilangan energinya. Kemudian yang kedua yaitu proton exchange member atau PEM electrolysis. Jadi dia akan employs. Employs itu adalah menyediakan polimer padatan. Nah,
Polimer tuh banyak jenisnya, nggak hanya polimer itu air bentuknya liquid aja enggak, tapi polimer padat itu juga ada. Solid polymer electrolyte membrane. Jadi kita juga udah membahas sampai ke membrannya. Jadi elektrokimia itu juga fokusnya saking banyaknya transfer massa iya. Terus habis itu kimia analisa juga iya. Membran aja kita juga pelajarin. Jadi kalau dibilang mata kuliah susah ya emang susah sebenarnya. Nah, dia juga akan memberikan high efisiensi dan compact design. Compact design itu maksudnya kira-kira berapa sih ukurannya yang pas gitu, nggak terlalu besar. Jadi dia bisa menyediakan tempat untuk terjadinya interfacial, tapi nggak terlalu besar ukurannya. Tetap karena solid elektrolit atau elektrolit padatan, polimernya padatan itu biasanya harganya lebih mahal karena dia membutuhkan precious metal katalis. Jadi dia menggunakan katalis-katalis yang titanium-titanium gitu atau katalis-katalis yang biasanya dari mineral-mineral tanah jarang kayak gitu. Nah, biasanya itu yang bikin dia mahalnya dari proses proton exchange membrane elektrolis seperti itu. Kemudian solid oxide elektrolisis dia terjadi pada temperatur tinggi. Kemudian dia juga meningkatkan efisiensi dan biasanya ada pada material-material dengan kondisi yang dia dibutuhkan pada kondisi khusus. Jadi misalnya kita gunakan di pabrik-pabrik yang reaksinya tuh butuh panasnya yang sangat tinggi atau yang sistemnya kompleks banget, ya kita bisa menggunakan solid oxide electrolysis ini tadi. Nah, water splitting ini yang harusnya teman-teman pahami, jadi biar kalian tuh nggak kalah apa ya, nggak kalah dengan universitas luar, nggak hanya di luar UPN tapi juga luar negeri. Jadi water splitting itu adalah proses untuk memecah dari hidrogen fuelnya sehingga bisa dipecah menjadi 2H2 sama O2. Nah, biasanya kan kita pisahnya itu tadi yang saya bilang tadi, OH- sama H plus. Nah, ini kan ionnya. Tapi yang kita mau pecahin di sini. Nah, yang berat itu adalah menjadikan ini tadi. Jadi terpecah jadi 2H2. Ini susahnya nauzubillah min dzalik. Beneran. Nah, this reaction is uphill reaction. Jadi reaksinya sangat susah. Jadi energi yang dibutuhkan untuk memisahkan HOH bonds atau ikatan HOH itu bisa disuplai atau bisa diberikan dari power apa ya, bisa dari energi electrical. Jadi nanti teman-teman bisa pakai yang namanya DC power supply. Kemudian kita bisa menggunakan thermal atau panas, kemudian light atau electromagnetic radiation. Jadi kita kasih cahaya dari UV seperti itu. Nanti bisa dia nanti jadi close loop. Prosesnya sama kayak yang dijelaskan di minggu lalu. Jadi kita bisa water splitting dengan menggunakan material itu tadi. Jadi materialnya akan apa ya? Akan memurnikan airnya ini tadi. Terus habis itu dia bisa juga water splitting seperti itu. Nah, secara general perbedaan antara splitting proses itu terbuatnya dari another type energy source yang diaplikasikan untuk reaksi khusus yang biasanya dihubungkan dengan elektrolisis, termolisis, sama fotolisis. This is fotolisis. Kemudian elektrolitik water splitting biasanya itu terjadi dengan menggunakan electrical current through the water, where conversion the electrical to chemical energy take place and electrosolution interface, bla 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 bla. Nah, air itu tadi akan bereaksi ke anodanya untuk membentuk oksigen, untuk membentuk O2 dan proton, berarti positif. Kemudian hidrogennya, evolusi hidrogennya akan terjadi pada katodanya di bagian sininya nanti. Nah, reaksinya seperti ini. Jadi dia akan terbentuk seperti ini. Ini adalah salah satu reaksinya. Jadi oksidasi dari water pada anodanya akan membentuk oksigen. Jadi di sini anodanya. Oh, anoda, terus yang di sini adalah katodanya. Nah, dia akan terbentuk reaksi seperti ini. Jadi 2H2O, 2H2O ditambahkan sama O2 terpecah menjadi 4H plus membentuk 4 elektron ini tadi. Nah, pergerakan dari elektron melalui dari eksternal sirkuit, jadi ada sirkuit luarnya atau apa ya? Circuit board itu apa ya bahasa Indonesianya? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya. Dari penetrasi atau pengeluaran dari ion H plus melalui dari PEM menuju ke katoda. Jadi dia akan bergerak dari sini, bergeraknya ke katoda itu tadi. Nah, reaksi dari ion H plus dan elektron pada katoda akan membentuk hidrogen gas. Nah, ini tadi yang akan
reaksinya yang nomor tiga itu terjadi di sini, dari ini sampai geser ke sini sehingga dia melepas yang reaksi ini tadi. Jadi 4H plus ditambah sama 4E atau 4 elektron jadinya 2H2. Nanti overallnya kita bisa pecahin. Kali ini di kiri dicoret. Terus habis itu 4E juga dicoret jadi 2H2O. Jadi O2 ditambah sama 2H2. Betul, ini adalah konsep dari water splitting. Nah, nanti hanya itu bisa kita tangkap sehingga nanti bisa kita pakai ke proses-proses ini. Water splitting itu seperti itu. Nah, fotoelektrokatalitik dan fotokatalitik adalah salah satu proses lain dari water splitting. Kalau tadi kan elektrolisis, kalau ini kita menggunakan fotoelektrokatalitik. Jadi ada yang namanya katalisnya sama fotokatalitik. Jadi prosesnya, kalau ini fotoelektro, kalau ini fotokatalitik. Water splitting. Nah, PEC dan PC itu merupakan teknik yang apa ya, sangat menjanjikan untuk konversi dari solar to chemical energy conversion. Kalau kemarin kan sudah saya jelaskan yang conversionnya secara solar, prosesnya seperti apa. Nah, itu nanti goals panjangnya ya seperti itu untuk menggunakan fotoelektrokatalitik sama fotokatalitik water splitting. Jadi kenapa sih kok dia bisa disebut teknologi yang sangat unggul? Yang pertama adalah dia tidak membutuhkan wires or external electronic. Nah, kalau misalnya teman-teman kita Discord aja. Kalau teman-teman kemarin lihat yang Nah, di yang sini, nah ini adalah goals akhirnya adalah digunakan untuk sebagai foto katalitik water splitting. Jadi ini dia akan memurnikan airnya dulu. Jadi air ini kan terjadi di lautan itu kan banyak banget mineralnya. Jadi nanti dia akan dimurnikan menjadi air bersih sehingga dilepaskan ion-ion yang mengganggu atau nanti bisa air lautnya menjadi si elektrolit itu tadi. Jadi dia akan menjadi tempat untuk terjadinya reaksi. Jadi dia tidak membutuhkan yang namanya wire atau tidak membutuhkan yang namanya listrik. Nah, kenapa kok tidak membutuhkan listrik? Karena di sini juga dia mengkonversi airnya ini tadi dengan kita uapkan, dia akan memberikan panas. Nah, panasnya itu juga akan bisa membantu untuk terjadinya reaksi atau konversi si elektrokatalitik itu tadi. Jadi ini adalah goals panjangnya, long term goals long term goals dari si proses fotoelektrokatalitik dan fotokatalitik water splitting seperti itu. Nah, di sini dia prosesnya adalah closed loop. Jadi dia nggak membutuhkan apa ya kayak tambahan lagi. Jadi ya udah muter di situ-situ aja dan dia menggunakan natural resources and renewable energy, water and sunlight seperti yang tadi saya jelasin. Jadi dia menggunakan cahaya matahari, makanya dia ditaruh di laut lepas. Kemudian airnya pun juga di laut, jadi nggak harus kita beli dulu air yang harus air demineralisasi atau air yang khusus deionisize baru bisa dia terjadi reaksinya. Itu adalah long term dari PEC dan PC itu tadi dan dia hanya membutuhkan low cost semiconductor absorber. Nah, itu absorbernya ada yang di lapisan keduanya. Kalau teman-teman tadi lihat, ada lapisan atas sama lapisan bawah. Yang atasnya itu adalah semiconducting absorber. Jadi dia akan menginvolve atau menyediakan direct energy storage in chemical bonds-nya. Jadi nanti di bagian lapisan atasnya partikelnya ini tadi, dia juga menyimpan energi panas. Panas. Jadi awalnya dari solar generator. Terus habis itu dia bisa jadi hydrogen generator kayak gitu. However, it is yet difficult to find the right materials. Jadi materialsnya yang tadi saya sebutin itu juga ternyata harus banyak dikustomisasi atau dikustomisasi untuk PEC atau PC proses yang bagus seperti apa. Jadi biasanya tantangannya adalah biomasa itu dia gampang terdegradasi, easy to degrade. Betul. Jadi kan dia punya sifatnya biodegradable. Nah, akhirnya belum sampai reaksinya terjadi dia udah terurai dulu. Nah, itu menjadi tantangannya kira-kira apa sih tambahannya? Nah, tambahannya itu tapi nggak boleh merusak lingkungan. Jadi sangat susah untuk mencari material apa sih yang bagus untuk PEC ataupun proses PEC-nya seperti apa. Nah, ini adalah Advanced Electrochemical Catalyst. Jadi katalisnya seperti apa? Nah, teman-teman aerogel. Nah, ini mau saya ubah ke foam. Kira-kira kalau dalam bentuk foam itu yang seperti apa? Nah, ini.
Nah, kenapa sih kok dibentuk dalam bentuk foam? Nah, foamnya itu tadi, foam itu kalian tahu gabus kan? Atau bentuk foam, iya, gabus gitu atau busa kayak gitu. Nah, kenapa kok dalam bentuk busa? Karena biar material ini dia bisa mengapung di laut atau di air kayak gitu, sehingga dia bisa meningkatkan proses katalisnya dengan meningkatkan electrical conductivity gas bubble discharge-nya. Jadi kalau foam itu biasanya dia punya pori-pori. Nah ini teman-teman kalau bisa ngelihat dia ada pori-pori, ada ruangnya sehingga dia bisa apa ya, bisa masuk, bisa keluar sehingga dia cocok untuk large scale hydrogen production seperti itu. Nah, kemudian hierarchical structure katalis. Jadi katalisnya itu bisa kita susun strukturnya tuh mau seperti apa sih, mau bulat-bulat atau mau kotak-kotak atau mau segitiga. Nah, itu bisa kita tentukan seperti yang tadi saya ceritakan misalnya Na itu tadi ukurannya 0,5. Nah, pori-porinya kalian tadi punya ukurannya 0,1 apakah bisa masuk kan? Enggak, berarti kita bisa adjust atau kita ubah strukturnya mau seperti apa. Misalnya bentuknya hidrogen itu kita apa ya lebih masuk bisa kita serap dalam bentuknya bulat. Nah, itu kita bisa adjustnya di situ. Ini kalau misalnya teman-teman bingung, sama aja kayak kita membahas distillation tower. Distillation tower kan ada yang namanya orifice kan, jenis-jenis orifice-nya. Nah, itu tuh sama aja kayak kita bahas di RISA. Jadi orifice pun itu juga hasilnya ya dari kayak ginian. Jadi membahas kira-kira strukturnya mau seperti apa sih, kira-kira strainernya mau seperti apa biar dia bisa meningkatkan dari proses transfer massa itu tadi tuh yang disebut riset itu sebenarnya sama aja kayak perkuliahan atau transfer apa atau perancangan pabrik seperti itu. Nah, integrasi dari renewable energy itu seperti apa sih ya? Ada tiga ini yaitu fuel cell atau yang teman-teman semua udah banyak dengar. Hidrogen itu bisa dikombinasikan dengan oksigen pada fuel cell untuk menghasilkan electricity atau energi listrik sehingga memberikan solusi terhadap energi besi dan transportasi pada power generasi atau produksi energi. Kemudian natural gas network ini nanti akan saya jelaskan ada gambarnya. Jadi dengan kita injekkan gas yang baru atau kita berikan gas hidrogen jenis hijau ke network natural gas. Jadi teman-teman kalau ngomongin hidrodealkylasi, nah itu tuh bisa kita adjust. Jadi kayak misalnya kebutuhannya ternyata toluen ditambahkan sama hidrogen. Nah, kita bisa mengurangi hidrogen dari apa itu namanya suplai hidrogen yang biasanya kita ambil dari hidrogen dari proses fosil. Nah, itu kita bisa kurangin dari proses fosil itu tadi dari si hidrogen dari hasil water splitting itu tadi. In addition to strength of the use of hydrogen produced by P2G, yaitu power to generator system dengan cara menginjekkannya itu secara langsung setelah dari proses konversi sintesis natural gas atau gas sintesis. Syngas, teman-teman kalau tahu TPPI atau proses petroleum atau proses petrol, nah proses petro maksud saya. Nah, itu biasanya kan kita ngubah jadi natural gas habis itu ke sintesis natural gas, habis itu into existing natural gas network with several advantages atau dengan beberapa keuntungan. Jadi uh, ternyata kan gasnya itu tadi dalam proses penghasilan apa ya kayak produksi LPG itu ternyata tidak sesimpel itu gitu. Nah, bisa kita kurangin dari si karbonnya atau bisa mengurangi carbon foot apa tuh namanya carbon footprint dan termasuk hidrogen kotornya itu tadi dengan cara menginjekkan si natural gas dari hasil hidrogen splitting. Nah, keuntungannya itu apa sih? Dia akan menurunkan reduksi dari overall greenhouse gas emission dari gas grid dan konsekuensial dekarbonisasi. Jadi hubungannya nanti ke gas grid sama ke carbon grid. Nah, teman-teman ini juga pelajarin di Perpro. Jadi hubungannya sama Perpro itu nanti ada yang namanya gas grid. Saya nggak tahu siapa yang menjelaskan, entah Bu Sinta atau Bu Eli. Nanti kalau misalnya nggak ada, tanyain aja, Bu, saya pengen dijelaskan tentang grid, apa gas grid atau carbon grid kayak gitu. Biar bisa kalian pahamin maksudnya. Nah, energy system flexibility increasing through the gas grid which act as renewable electricity buffer when RES. RES itu adalah renewable renewable energy storage, produce and excess energy which release the energy when an excess demand occurs. Dia akan meningkatkan dari WI-nya. WB itu adalah WB index, adalah ukuran yang menunjukkan dari pertukaran fuel gases yang menunjukkan bahwa seberapa gas itu bisa digantikan dengan gas lain pada proses combustionnya. Tapi dia juga tidak merubah sifatnya karakteristik dari si proses combustion itu tadi. Contohnya yang tadi saya
ratakan. Misalnya hidrodealkylasi menggunakan hidrogen, hidrogennya kita shifting, kita tukar, misalnya hidrogennya full dari fosil, ya kita tukar dari renewable RES itu tadi. Nah, ini adalah salah satu pertukaran dari si gas gridnya itu tadi. Kemudian yang ketiga yaitu chemical intermediates, yaitu hydrogen surf atau hidrogen itu akan berbentuk atau dia tuh bersifat sebagai feedstocknya untuk beberapa proses chemical process. Dan contributing to industrial application ya. Contohnya itu tadi sudah saya jelaskan berkali-kali. Nah, ini adalah salah satu contoh dari si hidrogen grid-nya itu tadi atau natural gas grid layout-nya. Jadi nanti yang di nomor 19 itu tadi dia akan memberikan injeksi. Jadi junction. Jadi ini adalah perpotongan-perpotongan. Jadi ini adalah source dari si hidrogennya. Nah, tapi si hidrogennya ini kita shifting dengan menggunakan si H2 source-nya ini tadi. Nah, dia akan bisa menurunkan dari yang ini nomor 3 ini bisa jadi nomor 19. Nah, nanti dengan menurunkan kebutuhan dari yang awalnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya nih ada 6 hidrogen fosil. Terus habis itu kita shift menggunakan satu hidrogen dari RES, Renewable Energy Storage atau source. Dia udah bisa menggantikan dari 6 itu jadi 5 dan itu udah sangat-sangat lumayan untuk ukuran pabrik gitu yang awalnya dia pabriknya benar-benar kata bisa kita klaim sangat sekotor itu gitu, sangat seru apa ya menyebabkan kerusakan ke lingkungan yang sangat parah. Ternyata dia bisa mengurangi efek dari rumah kaca itu tadi dari dengan menggunakan satu grid aja, satu titik dari si hidrogen itu tadi. Nah, sesimpel itu. Nah, ini adalah tantangannya. Yang jelas adalah cost reduction dari ketiga ini biasanya yang biasanya menjadi tantangan itu adalah yang nomor 2, cost reduction. Scalability itu bisa kalau ada uangnya. Nah, tapi cost reductionnya ini yang sangat-sangat berat. Jadi, biasanya dia tuh misalnya gini, elektroda tadi kayak misalnya lithium gitu. Lithium itu kan cuma satu yang punya gitu. Yang punya sumurnya yang banyak itu hanya Cina. Kan kita nggak bisa bergantung pada Cina gitu. Ya, kalau hubungan demokrasinya bagus, hubungannya kita dengan Cina bagus terus. Gimana kalau misalnya tiba-tiba kita perang dengan Cina gitu. Contohnya kayak Taiwan dengan Cina, tiba-tiba berantem gitu. Terus kita mau dapetin si lithium dari mana kayak gitu. Nah, itu efeknya dari si cost reduction itu tadi. Jadi eh untuk memproduksi proses electrochemical tuh sangat panjang sebenarnya, tapi dia bisa menjadi solution gitu. Kadang apa ya? Kadang proses yang bagus itu biasanya efeknya ke cost itu tadi sih. Sisanya sih bisa aja kalau ada duitnya kan. Nah, ini kita masuk ke, nah, ini adalah satu proses untuk ekstraksi logam. Teman-teman kalau sempat masuk ke proses, apa itu namanya, kuliah teknik mineral. Nah, teknik mineral atau leaching itu tadi kita bisa menggunakan yang namanya proses elektrokimia. Nah, proses elektrokimia itu adalah electrochemical in leaching. Itu dia itu menggunakan transfer elektron pada solid surface-nya, jadi permukaan padatan seperti yang tadi saya jelaskan antara Cu sama menggunakan metal yang lebih mahal lagi. Contohnya adalah stainless steel. Nah, dia akan terjadi proses yang namanya oksidasi dan reduksinya. Nah, proses ini tuh akan membutuhkan yang namanya solid atau padatan sebagai konduktornya atau semikonduktornya. Jadi ada padatan. Teman-teman kalau tahu CPTAU yang kayak gitu tuh dia akan menjadi konduktornya atau semikonduktornya. Nah, kecepatan dari leachingnya itu biasanya diberikan atau di apa ya, yang menyebabkan seberapa cepatnya itu berdasarkan dari reaksi kinetikanya yang bergantung pada konsentrasi dari reaktannya. Nah, konsentrasi itu nanti hubungannya sama aja kayak pH yang itu tadi. Jadi kalau misalnya semakin besar konsentrasinya misalnya 3 m NaOH otomatis dalam 500 mili jika dibandingkan 1 m NaOH pada 500 mili otomatis kan beda pH-nya. Nah, kayak gitu fungsinya sama aja kayak yang tadi saya jelaskan. Nah, prosesnya itu padatannya harus dalam bentuk elektrik konduktornya. Contohnya adalah metal atau semikonduktor. Contohnya metalnya adalah metal sulfide atau oxide-nya. Nah, reaksinya akan terjadi dengan cara perpindahan elektronnya pada lapisan padatannya yang menyebabkan terjadinya oksidasi dan proses reaksi dan oksidasi yang terjadi secara simultaneous atau secara apa ya, secara simultan gitu pada dua lokasi yang berbeda dan tidak jauh dari satu sama lain. Nah, pada satu lokasinya elektronnya itu akan diambil atau ditarik atau ditangkap oleh D. D itu adalah depolayizer pada solutionnya. Nah, itu jenisnya seperti apa? Adalah O2 atau H+ kayak gitu.
Jadi misalnya yang tadi ada reaksinya kalau di air itu ada melepaskan O2 H plusnya itu akan menjadi depolarizer pada kondisi apa pada area katodiknya dan pada lokasi lain ion metalnya itu akan dilepaskan pada larutannya pada kondisi anodiknya di mana dia akan bereaksi dengan reagen C. Reagen C itu adalah konsentrasi dari agen yang apa ya menyebabkan reaksinya itu terjadi secara kompleks kayak gitu. Jadi ada agen C biasanya itu aditif kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu mekanismenya. Ada area anodik sama katodiknya dan dia akan terjadi secara simultan. Nah, ini juga kita pelajarin tuh non-boundary layer. KF kita udah belajar kan reaksinya seperti apa. Apa tuh prosesnya seperti apa. Nah, ini kita pelajari juga di elektrokimia. Nanti reaksinya akan terurai jadi O2, H2O, jadi reaksi ini, redoxnya. Nah, anodik reaksinya dari metal itu akan terjadi seperti ini. Misalnya Fe. Jadi Fe sama dengan Fe2 plus ditambahkan sama 2 elektron. Sedangkan pada kondisi semiconducting oxide seperti UO, dan dia akan menjadi UO2 menjadi UO22 plus ditambahkan 2 elektron. Kemudian pada semiconducting sulfide, misalnya kita menggunakan semiconducting seperti sulfida, seperti ZNS, maka dia reaksinya akan seperti seperti akan menjadi seperti ini. Nah, ini mekanismenya atau reaksinya seperti apa bentuknya di sini. Nah, ini kalau teman-teman tahu complexing agent adalah NH3, terus habis itu CN atau HCN, biasanya teman-teman tahu kalau buat leachingnya dari logam mulia seperti emas, kita bisa menggunakan HCN kayak gitu. Tapi kan dia dibatasi oleh pemerintah karena itu termasuk merusak lingkungan kan HCN. Terus habis itu H plus itu bisa dari ya hidrogen itu hidrogen splitting itu tadi yang saya ceritakan sebelumnya. Nah, ini adalah proses untuk pemurnian dari silver dan gold pada cyanide solutionnya. Reaksinya sama, jadi overall reaksinya seperti ini. Nanti bisa kepecah, jadi pada katodik areanya tuh reaksinya ada O2 ditambahkan sama H2O, ditambahkan sama 2 elektron, dia akan terjadi reaksinya seperti ini. Kemudian pada reaksi anodiknya seperti ini. Nah, proses pelarutan, jadi nanti si goldnya atau emasnya itu akan larut ke dalam si larutan cyanide. Jadi teman-teman kalau tahu ekstraksinya dari misalnya dia bentuknya batuan. Batuan itu tadi nanti akan bisa melarutkan pelarutnya si gold dan silver itu cuma si hidrogen cyanida atau hidrogen cyanidnya ini tadi. Jadi nanti dia akan terserap baru nanti kita bisa ekstraksi. Nah, reaksinya bisa gunakan dari anodik sama katodik ya seperti ini. Ini adalah contohnya dari penerapan dari elektrokimia. Nah, challenge-nya itu adalah selectivity dan efisiensi. Nah, kenapa selectivity itu menjadi tantangan? Karena ternyata misalnya mau diambil hanya apa sih namanya hanya gold aja, otomatis kan ngefeknya ke apa ya recovery dari metalnya berat gitu. Sedangkan yang kita inginkan cuma gold, tapi silvernya ternyata masuk. Nah, akhirnya nambah cost lagi untuk memisahkan antara keduanya. Kemudian yang terakhir adalah sustainability, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa hidrogen cyanida, integrasi dari Nuclear Energy Sources and Development reagent free process. Jadi menggunakan yang namanya tadi hidrogen cyanida itu penting untuk electrochemical leaching. Tapi ternyata hidrogen cyanida itu ternyata nggak bisa yang digantikan kayak apa ya amonia hijau gitu. Amonia hijau kan bisa dari nitrogennya. Kita cari nitrogen dari udara itu kan udah pasti bersihnya. Kemudian hidrogennya kita bisa ambil dari water splitting. Bisa tuh jadi amonia hijau. Tapi HCN, apakah dia bisa kan? Enggak gitu, enggak semudah itu. Tapi kalau teman-teman mau riset ataupun mau cari gimana caranya hidrogen cyanida atau asam cyanida bersih, ya silakan dicoba aja, nggak apa-apa. Mungkin itu akan menjadi apa ya penemuan terbaru. Boleh itu bisa nanti digunakan untuk leaching dari si AU dan silver. Nah, ini adalah yang terakhir, penerapan pada proses coating atau pelapisan. Nah, yang teman-teman tahu adalah electroplating, kalau teman-teman pakai kacamata yang jenisnya metal. Nah, biasanya metal itu dalamnya titanium, baru luarnya nanti di cover sama cuprum. Kenapa kok pakai cuprum? Biar biasanya ngasih efek gold atau rose gold. Itu biasanya dari si cuprum itu tadi ada tembaga. Nah, prosesnya adalah deposisi. Jadi dia akan menempelkan ke metal layer untuk ke metalnya itu tadi akan ditempelkan ke substratnya dengan menggunakan electric current atau dengan arus listrik. Nah, biasanya digunakan adalah nikel, krom, koper, dan zinc.
Kan tadi saya cerita cuprum kan. Biasanya yang digunakan adalah nikel, krom, copper, dan zinc. Biasanya dia yang kalah gitu. Dan dia akan yang nempelnya. Electroplating is widely used in various industry to enhance corrosion resistance to provide decorative finish. And provide decorative finish. Seperti yang tadi saya sebutkan. Misalnya kacamatanya mau bentuknya gold atau rose gold. Nah itu bisa kita electroplating kayak gitu. Nah, kalau kita mau guna apa ya? Mau nggak gampang korosi, jadi kita bisa ganti electroplatingnya pakai yang nikel atau yang nilai self voltanya lebih tinggi lagi. Gitu. Electroless plating, unlike electroplating, metode ini tidak membutuhkan arus tambahan dari luar. Dia hanya bergantung pada reaksi reduksi chemicalnya untuk memindahkan metal seperti nikel yang akan menghasilkan apa ya, pelapis yang bisa menghalang korosi itu terjadi dan uniform coating thickness. Jadi nikel itu bisa terjadi secara apa ya, simultaneous atau bisa langsung terjadi tanpa menggunakan tambahan DC power supply. Jadi tidak menggunakan supply energy lagi. Nah, composite coating itu sama aja, tapi kita menggunakan nggak hanya metal murni. Kalau tadi kan nikel, chrome, copper, zinc itu. Tapi kalau composite itu dia ada gabungannya. Nah, itu metal 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 matrix to enhance properties such as wear resistant and corrosion protection. Jadi kalau ngomongin electrochemical itu nggak hanya ngomongin ternyata terjadi korosinya karena adanya listrik, makanya di pabrik dikasih listrik statis atau kayak gitu-gitu, enggak. Jadi nggak hanya membahas fenomena terjadinya korosi, enggak, tapi dia selain apa ya terjadi namanya selain dia menjelaskan terjadinya korosi seperti apa, elektrokimia itu juga menjadi salah satu solusi untuk menghadang terjadinya korosi. Nah, contohnya adalah menggunakan coating zinc MG coating yang dimana dia memberikan efek galvanic protection. Nah, yang terakhir, yang kedua terakhir ini yang terbaru, yaitu pulsating current electrochemical deposisi. Jadi, electrochemical deposisinya tuh dia menggunakan listrik supply juga. Tapi jenis supply-nya listriknya tuh nggak yang listriknya yang lurus gini, tapi dia ada gini, sret, 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 kayak gitu. Nah, itu tuh bisa kita adjust. Nah, dengan cara tekniknya ini untuk menghasilkan nanostructure metal coating. Jadi, elektrokimia juga membahas tentang material-material yang nanostruktural, jadi ukurannya sangat kecil sehingga dia bisa menghasilkan superior properties compared to traditional constant current method. Nah, jika dibandingkan dengan constant current method, jadi yang ini adalah yang apa itu namanya, yang arus lama. Kalau ini yang pulsating. Nanti efeknya gimana? Bentuknya pasti beda dari permukaannya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah reactive coating. Jadi metode untuk menghasilkan bioelektroda yang akan meningkatkan korosi apa ketahanan terhadap korosi dan bioelectrocatalytic activity applicable to various metal surface. Jadi metodenya menggunakan bioelektroda. Jadi elektrodanya biasanya dari material-material renewable sources atau biomasa kayak gitu. Nah, nanti dia akan meningkatkan tingkatnya atau meningkatkan kekuatannya dia terhadap korosi seperti itu. Tapi yang saya mau jelaskan adalah di bagian pulsating current electrochemical deposition. Nah, yang ini aplikasinya kita bisa gunakan industrial and marine application, kita gunakan di industri-industri yang berhubungan sama apa ya, laut, marine application, contohnya yang ngelas apa sih namanya, las kapal ataupun submarine. Submarine itu apa? Kapal selam kayak gitu-gitu. Itu kan semua metal, tapi kan dia berada di dalam laut yang notabene-nya banyak sekali mineral-mineral atau garam-garam. Contohnya kayak Na, K, yang dia memang sangat high possibility to corrosion. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa kasih coating. Nah, coatingnya tuh akan menyediakan tidak hanya corrosion protection, tapi akan membuat menahan abrasinya. Jadi abrasinya karena gesekan, karena penggunaan dan mechanical stresses. Nah, itu mechanical stresses. Jadi kalau ngomongin submarine itu kan dia juga harus melawan di dalam air itu resistennya tuh sangat lebih besar karena dia beda sama di udara. Maksudnya contohnya gini, kalau misalnya di dalam air itu kan molekulnya lebih banyak, tapi kalau di udara kan paling hanya udara aja yang dalam bentuk fase gas. Tapi kalau di dalam lautan itu kan
air, terus itu dicampur sama garam-garam. Nah, dia akan meningkatkan mechanical stress. Jadi ini hubungannya juga sama OTK, semoga kalian paham atau bisa membayangkan maksudnya gimana. Kemudian yang ketiga adalah electronic and energy nanostructure coating. Biasanya digunakan di elektronik baterai fuel cell due to superior electrocatalytic properties kayak gitu. Jadi bisa digunakan untuk elektronik. Jadi kalau baterai-baterai yang mahal atau baterai-baterai HP yang canggih-canggih itu biasanya dia udah di apa ya coatingnya tuh lebih bagus gitu. Jadi kalau misalnya HP-nya kalian udah baterai health-nya rendah gitu nggak usah takut. Kalian beli emang buat itu gitu. Jadi mereka udah punya umurnya dan harusnya mereka tahan gitu. Jadi kayak buat pengguna Apple atau pengguna Samsung yang baru-baru itu gak usah takut sama yang namanya baterai health. Emang mereka tuh well design kok. Tapi kalau misalnya emang mereka turun kualitasnya ya udah nggak usah takut ya emang gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pulsating current electrochemical deposisi. Jadi ini adalah jenisnya apa materialnya Ru. Terus, nah setelah kita kasih pulse deposisi, jadi dia akan menempelkan platina ke dalam si ini tadi bulatan-bulatan ini tadi. Jadi dia nempelnya itu menyesuaikan dari ukurannya ini. Jadi biar nggak langsung nempel ke sini-sininya, tapi mau fokus ke bagian yang bulat-bulatannya yang kuning itu tadi. Nah kalau lebih jelasnya yang seperti ini. Jadi salah satu contoh coatingnya adalah gini. Jadi kita kasih pulse-nya. Jadi ini kita kasih, terus habis itu kita stop. Kita kasih, terus kita stop. Kita kasih, terus kita stop kayak gitu. Nah, ini yang menggunakan copper, chrome, sama Ni, sama nikel. Terus habis itu di sini grafit anoda. Kenapa pakai grafit? Ya, karena biar dia tidak kalah ya anodanya ini tadi. Biar nggak habis. Kalau grafit itu dari carbon base, si base. Nah, efeknya dari proses electrochemistry in potting application, teman-teman kalau bisa ngelihat, ini sebenarnya di pori-porinya kelihatan berbeda. Ini yang sebelum, ini yang oke, nggak bisa ditulis ya. Yang di sini itu adalah yang before, ini yang before, dan ini ada yang after. Kalau teman-teman bisa ngelihat, coba apa sih yang kelihatan berbeda dari sisi kiri sama sisi kanan ini? Coba. Ini adalah salah satu contoh dari apa sih namanya metalnya. Jadi metalnya itu kita grid dulu, kita gerinda. Ini SS, SS306, berapa inch? Kayaknya 0,4. 0,4. Terus dari situ ini kita gerinda dulu. Nah, bentuknya tuh sama kayak yang di sini, yang sisi kiri ini. Ini waktu belum di coating. Nah, nanti setelah di coating dia hasilnya akan lebih halus lagi. Nah, kenapa kok bisa lebih halus? Karena permukaannya tadi yang kosong atau grid hasilnya gerinda. Kenapa kok digerinda dulu? Jadi biar ada kayak semacam cekungan atau mana ya? Mana pensilku? Jadi kita garis. Nah, ini bisa gambar pen. Nah, kayak dia tuh ini yang before ya. Misalnya ini yang before, ini yang after. Ini B, ini A. Nah, dia nanti akan garis-garis kayak ini. Nah, tujuannya apa sih kok digaris-garis dulu gitu? Selain dia hanya untuk melihat kira-kira perubahannya dia ke coating dengan menjadi lebih shiny atau lebih apa ya, mengkilap, dia juga bisa jadi tempat untuk terjadinya transformasi. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kenapa kok bannya kita tuh nggak boleh halus ya. Contohnya kayak gitu gitu, sesimpel itu gitu. Analoginya seperti itu. Jadi nanti dia bisa nempelin si deposisi dari ion-ion ini tadi nempel ke sini. Jadi nanti nempel ke I, jadi ngisi dari garis-garisnya ini tadi akan diisi sama si partikel-partikelnya ini, kemudian menghasilkan jenis yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat, nah ini kan kasar nih, ini sebelumnya. Terus setelah dia dideposisi, jadi dia lebih rata. Nah ini adalah salah satu contoh dari coating elektrohiposit dengan menggunakan ampernya seperti ini, dan kemudian yang current seperti ini dengan menggunakan cycle-nya 40 sampai 50 Hz. Nah, kalau mau pakai ini, kalian tinggal pakai dari DC power supply, kita adjust doang gitu, terus habis itu bisa nge-cover ini. Sangat mudah.